Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi huda ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab baru yaitu bab istiqomah, yaitu bab ke-8. Beliau Imam An-Nawawi menukilkan ayat yang pertama adalah fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepada kamu. Ya, ini disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-112 ya. Allah berfirman, wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka beristiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama ini memerintahkan kita untuk beristiqomah. Ya, beristiqomah. Memang pembicaraannya ini adalah ditujukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak ada pendalilan tentang kekhususan, maka juga berlaku bagi umatnya, bagi kita yang mengikuti Rasulullah SAW, maka perintah ini pun juga perintah yang diperintahkan kepada kita umatnya Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah ya. Allah berfirman pada ayat ini fastaqim ya, fastaqim maka beristiqomahlah ya. Kita mengetahui berbagai literasi tentang istiqomah. Nah, ini sejak dalam bahasa Arab itu lurus ya, lurus atau kemudian berpegang teguh ya, tegar ya terhadap apa yang diyakini dan itu merupakan jalan kebenaran. Jadi ketika berbuat kebaikan, maka istiqomah itu berarti dia tegar di dalam kebaikan. Jadi istiqomah itu tidak melekat pada perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ya. Istiqomah nangguan kemaksiatan itu nggak ada. Ya, tetapi istiqomah ya di dalam hal kebenaran. yakni bersikap teguh dan tidak mudah luntur, tidak mudah tergoda oleh berbagai macam godaan, tantangan yang menyebabkan tidak lurus di dalam berbuat. Kadang kita itu mau melaksanakan satu syariat itu godaan ada saja. Mau melaksanakan sholat berjamaah itu bagi yang sudah terbiasa, maka otomatis ketika sudah mulai waktunya tidak usah menunggu adanya azan, itu sudah bersiap-siap. Jadi jangan siap-siapnya setelah mendengar azan. Itu karena sudah kebiasaan ya, menjadi budaya. Awalnya memang dipaksa,
kita itu agar untuk menjadi sebuah kebaikan itu ada satu teori, itu adalah pemaksaan. Nah, dibiarkan begitu saja itu ya cenderung akan mengikuti hawa nafsu. Maka kebiasaan itu akan muncul karena pemaksaan yang terus-menerus. Nah, lebih baik dipaksa tapi masuk surga daripada dibiarkan tapi masuk neraka. Apa yang tak paksa ning mlebu swarga atau tak ndengake wae ning mlebu neraka ya tetap akan memilih dipaksa tapi masuk surga. Ya, jadi dipaksa. Maka ketika dipaksakan itu nanti akan muncul kebiasaan. Nah, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi sebuah budaya. Ya, jadi kita menciptakan budaya sholat berjamaah. Itu ya dimulai dari diri sendiri. Kemudian diikuti orang-orang terdekat di lingkungan kita, membudayakan agar ketika sudah mendekati masuk waktu sholat itu sudah bersiap-siap, tidak usah menunggu dipanggil oleh azan. Ya, beberapa teman kita, sahabat kita itu karena urung komat, urung menyah. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak pas, apalagi engkau pas arah komat mic-nya mati. Jadi kita orang komat-komat tuh, panggilannya adzan wis mau, panggilannya sholat wis mau, tapi kalau orang komat-komat mangkatnya ngenteni komat. Jadi akhirnya terlambat. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan itu muncul karena dilakukan terus-menerus tadi, ya, maka menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya bisa menjadi budaya. Maka perlu ya dilakukan usaha-usaha untuk membudayakan taat pada syariat itu. Ya, istiqomah itu teguh di dalam pendirian. Tadinya memang agak terpaksa ya, tetapi lambat laun itu ada sentuhan-sentuhan ruhaniyah ya. Kemudian yang disentuh tidak hanya sekedar perangkat yang nampak, tetapi hatinya pun juga tersentuh ya. Lama-lama kemudian menjadi ikhlas. Ketika sudah muncul ikhlas, muncul motivasi di dalam diri, maka bisa kemudian kita melaksanakan itu dengan ringan. Nah, orang-orang yang istiqomah itu dia tegar di dalam menjalankan syariat. Ya, karena memang istiqomah itu adalah sesuatu yang diperintahkan sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat ini, fastaqim kama umir, ya, istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Pada ayat ini pun juga ada satu isyarat kama umir itu, ya, sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi kita mau istiqomah itu ya ada caranya begitu ya. Jadi tidak mencari cara sendiri. Ya, mengapa ya? Karena memang istiqomah itu adalah satu derajat yang tinggi. Derajat tertinggi di dalam satu agama itu istiqomah. Karena istiqomah itu melewati satu tahapan-tahapan ya. Ketika orang sudah mulai belajar agama, kemudian mengerjakan ya, mendakwakan, pasti akan muncul satu godaan. Ada muncul satu tantangan, ada muncul satu hambatan. Maka orang yang istiqomah berarti dia telah lulus di dalam berbagai macam godaan itu. Maka istiqomah itu adalah satu kemuliaan yang tertinggi ya. Kemudian adzamul karamati lizumul istiqomah ya, begitu Ibnu Taimiyah ya. Berkata tentang bagaimana istiqomah itu, bahwa karomah kemuliaan ya, kemuliaan yang tertinggi itu adalah tentang berpegang teguh di dalam agama, di dalam kebenaran, di dalam syariat ini. Maka istiqomah itu adalah kemuliaan yang tertinggi ya. Maka adalah satu derajat yang tinggi itu adalah karomah ya. Tapi karomah itu, kemuliaan itu bukan karomah yang salah jalan. Karomahnya iso mabur gitu.
nek iso ana sing kaya ngene iki jan sangat bermanfaat, iso bantu Palestina dan Israel. Ketika di sana ada banyak blokade-blokade, berarti ono golongan orang yang dapat karomah iso mabur, ora perlu bensin, ora perlu apa-apa, blokade berbagai macam keterbatasan ya akan masuk menggunakan kendaraan bensin itu arah boleh nanti ya, sudah dihancurkan pom bensin, tidak ada pasokan ya, bahkan ya, kemarin ya itu ada relawan dari Indonesia itu mengisahkan tentang mau perjalanan keluar ya penyelamatan dirinya itu mobilnya itu bahannya digunakan karena tidak ada bahan bakar menggunakan minyak goreng, minyak masak itu ya diganti. Alhamdulillah bisa kemudian bisa jalan mobilnya. Nang kene mudah ini karena ono wong duwe karomah iso mabur ono iso di berbagai macam. Ternyata memang tidak seperti itu yang namanya karomah. Karomah kemuliaannya yang tertinggi itu adalah istiqomah ya. Jadi ketika orang mau mencari karomah ya dengan jalan yang benar ya, bukan dengan bertapa, bukan dengan ritual-ritual tertentu yang itu menyelisihi syariat. Karena apa? Karena karomah itu adalah derajat yang tertinggi, yaitu istiqomah di dalam kebenaran. Jadi karomah itu bukan kemudian kesaktian yang luar biasa yang ditunjukkan lewat serial film itu di satu hal yang mungkin ada sebagian dari kita menganggap karomah itu ya kemuliaan dengan berbagai macam kesaktian. Wah, itu karomahnya siapa? Ya, karena Rasulullah juga tidak demikian. Allah memberikan pertolongan itu dengan sifat kemanusiaan. Ya. Adapun suatu saat memang Allah memberikan mukjizat tertentu itu khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang dipilih. Ya. Bukan kemudian bahkan ada orang yang mencari karomah ya, dengan berbagai macam ritual, menyepi di gua. Ya, kemudian melakukan ritual sampai kemudian melupakan syariat. Nah, kalau ini sholat kok urut gue sholatnya nang di nang Mekah, lu awakmu nang waktu dewe bedo, waktu dewe bedo sholat nang Indonesia kalau nang Mekah itu, kamu ini sholat nang Mekah, itu perjalanan itu kan, wah sekilas karena dapat karomah. Ini adalah sesuatu yang mungkin masih ada ya, masih ada pendapat seperti itu, tetapi kita meyakini itu adalah sesuatu hal yang tidak benar karena kemuliaan sesungguhnya yaitu karomah sesungguhnya atau karomati ya lizubul istiqomah ya, bahwa karomah kemuliaan yang paling mulia itu adalah keteguhan di dalam kebenaran, yaitu sikap istiqomah di dalam syariat itu. Maka bagi orang yang tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah di tengah kesibukan, ya, tetap dapat menjaga amalan-amalan sunnah, ya, meskipun kemudian berbagai macam aktivitas itu yang mengganggu, ya, dia tetap dalam kebiasaan hal-hal yang diperintahkan ya, ketika membaca ayat-ayat yang meskipun sibuknya sesibuk apapun orang kita beberapa tetap bisa masih membaca ayat itu adalah, maka itu adalah suatu kemuliaan yang perlu untuk kemudian dipertahankan ya. Jadi istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk diusahakan. Nanti Allah akan memudahkan ketika kita pertama-tama yang kita
kita munculkan adalah jiwa ikhlas ya. Kemudian nanti akan muncul semangat ya, ketika ikhlas maka tidak peduli orang melihat atau tidak melihat ya, banyak sedikitnya teman atau tidak ada teman sama sekali ya. Itu karena memang ya di dalam beribadahnya itu semata-mata hanya untuk mencari karunia Allah, tidak butuh pangalembono dari orang, tidak butuh ya pangalembono ya ujian dari manusia. Maka ikhlas ya, kemudian istiqomah itu adalah satu hal yang derajat yang tinggi, yang tertinggi di dalam kebenaran ini. Maka marilah ya kita memunculkan istiqomah, dan kemudian jangan mencari cara yang enggak benar tadi ya untuk mencapai jiwa yang istiqomah itu ya bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ya kama umir itu yaitu sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Ya perintahnya untuk beristiqomah jelas. Maka caranya adalah bagaimana Rasulullah memulai dengan istiqomah. Ya dia membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang menjaga yang difardukan dan kemudian tetap melaksanakan yang disunahkan. Ya, misalnya kita akan menjaga agar kita itu tetap di dalam sholat berjamaah. Bagaimana kita akan istiqomah di dalam kewajiban sholat berjamaah itu, maka ikuti hal-hal yang mendorong yang ada di dalam sholat berjamaah itu. Misalnya apa? Memelihara wudhu sehingga ringan ya untuk melakukan sholat. Karena apa? Karena sudah terbiasa memelihara wudhunya, kemudian mendatangi masjid-masjid ya. Nah ada jamaah kok karena masjid itu angel sing arep dikon. Nah mubeng wae ada jamaah nang omah, jamaah nang omah perintah jamaah ke bagi orang-orang yang beriman dan kalangan laki-laki adalah di masjid. Jadi jangan di masjid musola, jangan kemudian anak ayo jamaah perintah jamaah nang omah. Maka untuk apa fungsinya masjid? Bukan kita yang masjid yang membutuhkan kita, tetapi kita lah yang membutuhkan masjid. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan orang-orang yang lain melakukan jamaah. Jadi koyoni konek sergap sholat nang masjid kemudian kita merasa berbuat baik kepada jamaah, itu tidak ya, karena sebenarnya yang butuh kepada masjid itu adalah kita membutuhkan masjid, bukan masjid itu membutuhkan kita. Ada atau tidaknya kita, masjid tetap adalah rumah Allah. Nah, maka kita yang membutuhkan masjid-masjid itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ya, marilah kita membiasakan istiqomah ini dan menjaga agar selalu beristiqomah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ya Allah memerintahkan ya di dalam ayat ini bagaimana agar kita itu bisa beristiqomah itu. Ya, ini dijelaskan pada beberapa ayat yang lain, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan istiqomah. Salah satunya adalah ayat yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaika marrabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilam ma tadzakkarun. Ya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Jadi mengikuti apa yang diturunkan, apa yang disyariatkan, dan jangan kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Jadi ada misalnya anjuran-anjuran untuk melakukan sesuatu, tetapi kok selainnya, maksudnya selain orang-orang yang berpegang teguh pada Allah dan Rasulnya, ya, maka tidak usah diikuti. Diikuti itu kepada orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Ada contoh-contohnya. Ya.
maka amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Jadi yang mengambil pelajaran itu memang sedikit. Orang cenderung mengikuti apa kata orang, kemudian tabayun. Ini kata